Aturan jam malam diterapkan di Provinsi Jawa Barat mulai 1 Juni 2025. Menarik sebenarnya terkait beberapa kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM, Kang Deddy Mulyadi ya. Yang terakhir kebijakan beliau terkait penerapan jam malam yang diterapkan atau menyasar pelajar di seluruh Jawa Barat. Dan aturan itu berlaku mulai 1 Juni 2025. Menarik karena banyak program-program beliau, kebijakan beliau terkait dengan pelajar ya. Di awal dimulai dari mengirim pelajar ke barak militer, kemudian ada pelajar harus pergi berangkat sekolah tanpa berkendara sepeda motor atau jalan kaki dan lain sebagainya. Ketiga adalah diberlakukannya jam malam. Menarik karena memang hari ini seluruh pemberitaan terkait dengan politik, kebijaksanaan semua mengarah ke Jawa Barat karena memang lagi booming sekali terkait gerakan-gerakan, gebrakan-gebrakan dan lain sebagainya. Bahkan di akhir-akhir ini Kang Deddy Mulyadi sendiri mendapat julukan Gubernur Konten dan Mulyono Jilid 2 katanya. Itu suara-suara netizen. Dan memang kembali ke topik terkait kebijakan jam malam. Menarik karena memang di jam malam ini diterapkan kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama, para pelajar beraktivitas di luar rumah hingga jam 8 malam. Kemudian penerapan jam malam ini sendiri diberlakukan mulai jam 9 malam hingga jam 4 pagi. Dan poin ketiganya diperbolehkan di luar rumah ketika jam malam dengan syarat dan kondisi tertentu. Yang jelas adalah atas izin orang tua, didampingi orang tua atau orang tua mengetahui. Bahkan spesifiknya misalkan bekerja atau lain sebagainya tetap diizinkan. Ya, poin nomor 3 sebenarnya masih perlu banyak didiskusikan. Karena dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh televisi nasional dalam acara beritanya, banyak warga yang sebenarnya banyak setuju ya ketika diwawancara ya terkait jam malam yang diterapkan di Jawa Barat. Meskipun ada 1-2 yang mengomentari bahwasanya lebih dipertimbangkan lagi kebijaksanaannya karena memang harus dibedakan antara kota dan desa. Perlakuannya pun harus sedikit berbeda atau ada perlakuan yang berbeda lah. Tidak semua diperlakukan sama atau gebiak-uyah disamakan semua. Ya menarik sebenarnya, tapi memang mayoritas setuju dengan kebijakan KDM terkait jam malam. Kenapa? Karena memang dari awal disasar pelajar untuk jam malam ini menghindari tawuran, kegiatan yang tidak perlu atau membahayakan di luar rumah ketika jam malam. Menarik karena sebelumnya memang sudah beberapa kali diberlakukan. Ada Provinsi Aceh, ada Kabupaten Pati, ada Kabupaten Garut dan lain sebagainya. Cuman kita memang belum tahu hasil evaluasi yang telah diterapkan kemarin-kemarin di kota-kota yang sudah menjalankan ini. Apa berdampak positif atau berdampak sama saja atau bahkan malah tidak berdampak sama sekali atau bahkan negatif lah. Kita belum pernah mendengar tentang ulasan itu. Tapi menarik adalah bahwa itu merupakan salah satu upaya, salah satu cara untuk melindungi anak-anak dari jam malam yang rawan terkait dengan tawuran dan lain sebagainya. Dan intinya adalah melindungi anak-anak remaja karena di sini diterangkan bahwa pelajar yang dimasuk ini adalah di mana mereka yang menempuh pendidikan dari tingkat dasar, menengah, berarti ya dari SD, TK, SD, SMP hingga SMA ya, kurang lebih itu. Kalau mahasiswa mungkin tidak termasuk yang disasar dalam pelajar ini karena jelas kan usianya pasti di atas 18 tahun.
kecuali ya memang 1-2 yang memang benar-benar excellent, tingkat kelulusannya lebih cepat dibanding umumnya. Dan memang menarik adalah ditunggu hasilnya, karena ini kan manis-manis madu, manis di awal dengan hal-hal yang menarik sebenarnya dengan yang diterapkan ini. Tapi ya kita tunggu paling tidak 6 bulan ke depan untuk tahu apa sih dampak positif dari kegiatan ini. Jika berdampak positif, layak sebenarnya untuk diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia ya, termasuk di Jepara. Meskipun memang semua daerah punya karakteristik tersendiri, punya punya hal-hal yang berbeda. Kalau memang di kota-kota besar seperti Jakarta yang banyak terekam di acara televisi kan pemberitaannya tawuran dan lain sebagainya. Kalau di Jepara kan kayaknya jarang kita dengar tawuran ya untuk sesama pelajar ya di masa-masa sekarang ini. Cuman memang kalaupun nanti etok-etok iki misal wae diterapno ning Jepara, ya bagus sebenarnya karena jelas orang tua akan merasa bahagia ketika melihat anaknya jam 9 malam sudah di rumah. Pasti semua orang tua senang karena jelas anaknya sudah di rumah, tenang pikire, anteng pikire wong tua, bahagia ketika melihat anaknya sudah di rumah. Cuman beda soal ketika memang orang tuanya harus pergi di malam hari untuk mencari nafkah dalam rangka memenuhi kehidupan sehari-hari. Orang tua bekerja, anak harus ditinggal di rumah, kan problem lagi. Atau diajak keluar nih, kan problem lagi. Tapi ya apapun itu layak untuk ditunggu hasilnya. Karena semua hal itu kan memang perlu dilakukan dengan tujuan yang baik, dengan tujuan bahwa anak-anak ini, pelajar ini perlu mendapatkan hak yang lebih, yaitu keamanan, kenyamanan, dan kepastian bahwa mereka aman di satu tempat yaitu rumah. Jangan sampai rumah itu menjadi sumber masalah lagi untuk anak sebenarnya. Karena sebenarnya dari kebijakan ini semua kan muaranya pada orang tua. Tujuan pemerintah baik, tapi ternyata anak bermasalah di dalam keluarga dengan orang tua. Itu adalah pokok permasalahan yang sering dibunyikan oleh para ahli. Ya harus dibeneri ini, tapi kan klasik ya. Kita tahu sendiri lah kalau rumah ya seperti itu. Dalam pengertian orang tua itu baik niatnya terhadap anak. Tapi anak, ya kita pernah jadi anak sampai hari ini. Kita mengingat betul ketika dikasih tahu. Nek dikandani kan hobinya anak-anak kayak kita dulu masih anak-anak kan madoni, jawab, ora jelas, bikin marah, bertengkar, minggat. Engkau balik meneh, besok meneh. Dikandani, madoni, ngamuk, minggat, balik meneh nek duit entek. Tapi ya menarik sebenarnya. Apakah itu berhasil, apa tidak berhasil memang perlu waktu. Karena baru dimulai tanggal 1 Juni ini untuk Provinsi Jawa Barat secara umum, kita tunggu evaluasinya. Ya paling tidak 6 bulan lah. Nanti akan kelihatan plus minusnya. Karena memang setiap apapun kegiatannya harus dimulai dari 1 hari, 1 pijakan awal. Kan pada dasarnya kebiasaan itu dibentuk minimal dalam 21 hari dilakukan berturut-turut. Syukur-syukur dalam 40 hari dilakukan berturut-turut kegiatan yang sama, itu akan mendisiplinkan diri dari hal yang dipaksa menjadi kebiasaan. Dan menarik sebenarnya terkait kebijaksanaan itu. Tapi nek dipaksakan di Jepara atau diterapkan ning Jepara, ya cocok sebenarnya kanggo wong tua ning Jepara, seneng mesti. Anak-anak mungkin sing rodok berontak, tapi nek sudah 21 hari sampai 1 bulan, kalau sudah terbiasa jelas mesti nyaman. Cuman memang kan kita lihat sendiri, terutama di kota-kota Jepara ya, di daerah kota, daerah kabupaten, daerah strategis, Simpang Ruwet, Jalan Pemuda dan lain sebagainya, itu kan banyak UMKM, orang-orang jualan yang nongkrong, kebanyakan akeh-akeh kan cah sekolah. Lah nek kuwi ora oleh metu jam 09.00 luwih, wah bisa sepi itu dagangan mereka.
Ya itu perlu dipikirkan nek menawa diterapno ning Jepara. Tapi menarik dengan gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Pak Gubernur KDM, Pak Gubernur Konten katanya ya. Kita tunggu bagaimana hasil dari penerapan jam malam yang diterapkan di Jawa Barat. Jika itu ternyata nanti ke depan berhasil, cocok wi nek diterapno ning Jepara. Piye, emak-emak, bapak-bapak, wong Jepara cocok ra menerapkan jam malam untuk anak-anaknya? Ya nek anak-anak ya tak tekoni to. Cacah sekolah SMP SMA cocok ra diterapkan jam malam? Komen yo. Salam. Assalamualaikum.